Rumah tangga terguncang menuju babak akhir di mahligai perceraian. Gugatan pisah dari Indra Bekti sudah dilayangkan Aldila Cerita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sontak saja heboh terjadi. Dila dipojokkan, dituding tinggalkan Bekti yang sedang dalam proses pemulihan. Ketika gunjing publik makin santer serta membias kemana-mana, Bekti dan Dila tak perkeruh suasana. Keduanya sudah pisah rumah bertemu. Mereka bicara dari hati ke hati tentang rencana pasca resmi cerai. Tapi benarkah Bekti nampak canggung ketika bertemu Dila? Yang pasti lega, karena kita lebih bisa ngobrol lagi gitu intinya. Bisa berkomunikasi lagi, jadi kan kedepannya baik juga buat anak-anak. Mungkin kita udah 12, belum. Apa 12-13 tahun nih kita bersama gitu kan. Jadi masa nggak ada apa rasa-rasa gemes-gemes itu masa hilang begitu aja. Ya masih kangen-kangennya rasa-rasanya, wangi-wanginya, peluk-pelukannya dia, terus ya, senyumnya dia gitu. Ya alhamdulillah kalau komunikasi lancar, karena kan Mas Bekti juga belum punya handphone kan, belum bisa ngeliat intinya. Jadi kita lewatnya kalau ada apa-apa juga lewat manajernya Mas Indra gitu. Terus yang grogi itu Bekti bukan Dila. Kayak orang-orang yang baru pacaran gitu, yang baru ketemuan gitu. Lucu sih mereka. Pertemuan Dila Bekti yang didampingi pengacara Milano Lubis serta Edi Barens penuh nuansa kekeluargaan. Tiada kesal hingga amarah yang diluapkan. Dila Bekti bicara dari hati ke hati, turunkan ego demi buah hati, sebab sampai kapanpun tak ada yang namanya mantan anak atau mantan orang tua. Kemarin tuh sebetulnya tujuannya adalah supaya boleh aja mereka nanti sampai pada keputusan resmi mereka berpisah. Tapi Dila ingin sekali bahwa silaturahminya harus tetap bagus dan malah makin erat gitu loh, karena anak-anak itu kan nggak bisa kehilangan sosok orang tua. Aku sih terharu ya, maksudnya Dila menyampaikan secara jelas ya kemarinnya Bekti ya. Justru Dila yang bilang bahwa dewasa banget, itu di luar dugaan kami gitu kan. Ya kali cuma buat komitmen ke depannya, terus nanti progres ke depannya, sama kita juga nanti kalau ada waktunya pengen ketemu sama anak-anak juga kan gitu. Jadi ngebahas masalah-masalah yang sekarang beredar. Iya kemarin itu. Kan banyak yang muncul di media kan, yang kesalahpahaman. Contohnya salah satu kemarin masalah donasi yang ke Raffi. Padahal Bekti itu tahu, malah sempat komunikasi sama Raffi, ada videonya. Bekti sepakat bercerai, tapi masih berharap Dila kembali ke sisi. 13 tahun bersama, tentu saja bukan waktu yang singkat untuk keduanya. Ketika Bekti nampak berharap, Dila sejatinya tak 100% tinggalkan dirinya. Perempuan dalam balutan hijab itu tetap sediakan waktu mengurus Bekti yang sedang dalam proses pemulihan. Siapa yang? Nemenin Tata kita ini. Oh, Tendi. Selalu ada gitu. Bukan ya. Bukan kan berani. Tidak dari aku pikir Ibu Dila, oh gak ya? Oh masih beraya. Oh aku berharap. Enggak sih, kalau itu ya terserah netizen. Mereka nggak tahu kehidupan kita dalamnya intinya. Aku juga nggak ninggalin 100%. Aku tetap masuknya menjaga. Dengan adanya aku minta kemarin bertemu itu ya, aku pengen di depannya masih bisa tahu kondisi Mas Indra gitu loh. Pengen aku dengan anak-anak masih bisa tahu lah kondisi dia ke depannya gitu. Bukan yang ninggalin dia gimana gitu, enggak juga gitu. Dan Dila yang rencanakan pertemuan serta muncul di muka publik, nampaknya ingin meluruskan berbagai tudingan publik. Anggapan dirinya makan uang donasi termasuk pakai uang pemberian Raffi bukan untuk pengobatan Bekti, tegas dibantah. Lalu bagaimana reaksi Bekti terkait pengakuan Dila? Masalah itu yang penting kan kita udah nolong, dan buat Bekti sama Dila pasti kita support. Ya, jadi memang mungkin aku di sini sedikit ada kesalahan dalam penyampaian pada saat aku di FYP itu ya, di acaranya. Jadi di situ aku merasa bahwa aku nggak dapet apa-apa, aku nggak menerima apa-apa dari lo. Bekti ditanya, bukan Bekti ditanya, tapi Irfan ini aku ya maksud bantu untuk dari awal. Raffi menyampaikan ke Bekti bahwa sorry nggak bisa besuk waktu Bekti sakit, tapi gue udah transfer loh.
terus dibisikin sama Irfan. Iya. Aku nggak dapet tuh gitu. Kesabaran Dila sudah habis. Bekti ingkar janji atas komitmen yang dibuat kala Dila berniat gugat cerai pada 2020 lalu. Entah apa janji yang dilanggar Bekti, rapat-rapat ditutup Dila. Ia tak ingin buka aib Bekti. Begitupun sebaliknya, Bekti hanya menyebut perbedaan prinsip jadi alasan tanpa menyebutnya secara rinci. Tapi benarkah keduanya masih simpan harapan untuk kembali rujuk? Ya udah lama, kan aku udah ngomong kita sebenarnya kan dari 2020 itu emang udah terjadi kesalahan ya, masalah besar lah ya intinya gitu. Ya itu di situ timing aku udah bilang kalau nggak bisa berubah juga atau kita bermasalah lagi, intinya ya aku beneran serius, aku lebih baik kita berpisah dahulu gitu intinya ya. Jadi terjadinya saat ini ya udah intinya kita kita ya udah saat ini juga kita ngambil keputusan. Di sini aku nggak bisa harus ada di pihak Bekti apa di pihak Dila, karena masing-masing pasti punya prinsip yang mereka akan jalani atau mereka sudah siap untuk diputuskan gitu. Yang aku inginkan adalah keputusan apapun dari mereka berdua, yang penting anak-anak Abel Daphne nggak kehilangan mereka. Mungkin mereka boleh aja kehilangan status sebagai suami, kehilangan status sebagai istri, tapi anak-anak nggak boleh kehilangan ayah dan ibu. Di balik itu, bagaimana reaksi buah hati ketika tahu orang tuanya berpisah? Pisah juga, mereka lagi kayak emang udah besar juga kan. Umur sekarang anak-anak tuh kelas 5 sama kelas 3 tuh udah berpikir gitu. Ya udah aku kayak Abel mau pulang cepet apa gimana, dia lebih suka sekarang kayak aku suka drawing, aku mau les drawing aja, yang satu mau pramuka gitu-gitu. Jadi pada ya udah yang penting mereka happy gitu sama kehidupan mereka gitu. Ya karena kalau kemarin aku nggak speak up kayak begini ya memang kemarin aku bener-bener nggak mau speak up kan. Maksud aku tuh biar cepet selesai aja gitu. Jadi yang kena sebenarnya anak-anak gitu, karena netizen itulah yang jadi kayaknya kena ke anak-anak, yang bukan masalah ke anak teman-teman ya, tapi itulah yang di IG mereka kan gitu intinya.